Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan ke dalam gubuk, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu tahu lebih burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga gantung di ladang, dan tumbuh tanpa bekerja dan tanpa menghimpal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Tapi jika demikian Allah menjadikan itu ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi menjadi kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Ya Bapak Ibu, jadi kita telah membaca perikop dengan hal kekhawatiran dari ayat 25 sampai 34 yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Sangatlah jelas Bapak Ibu dikatakan janganlah kita khawatir ya. Di dunia ini Bapak Ibu dikatakan dalam kitab ya, kita hidup hanya sementara. Kalau ada lagu sekuler ya, ku ingin hidup 1000 tahun lagi ya. Bu ya tahu katanya Bu ya. Hafal malah. Hafal. Mungkin mau nyanyi Bu ya. Ya. Ku ingin hidup 1000 tahun lagi, aku enggan untuk pulang ya. Walau waktu telah menjelang. Itu artinya apa Bapak Ibu? Sampai orang membuat lagu seperti itu artinya hidup ini hanyalah sementara. Alkitab mengatakan seperti uap ya, seperti uap. Saya yang kecil dulu diajar sama Mbak Karunia, remaja ya, masih diajar. Nah, sekarang sudah Mbak Karunia sudah punya anak ya, terus remaja ini belum Mbak ya, belum masih single Mbak ya. Sekarang udah punya DKW itu ya, tahunya ini ada satu lagi. Keluarga besar. Saya masih punya fotonya Mbak Karunia. Maksudnya fotonya waktu dulu ada galang dana membuat foto, wah foto cetak banyak banget itu. Foto remaja-remaja saya cetakin. Masih ada fotonya masih dengan tema pakaian sekolah itu ya. Wah, masih pakai seragam SMP sama yang lainnya. Masih ingat ada itu Bapak Ibu, hidup kita hanyalah sementara ya. Maka dari itu dikatakan itu apa kita khawatir ya Bapak Ibu. Ayat 25 dikatakan janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi Bapak Ibu memang betul di dunia ini kita pasti akan mengejar yang namanya materi Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kita tidak boleh mengejar sehingga menguras energi, sehingga menjadikan mamon ya Bapak Ibu ya. Tapi kita juga tidak boleh kekurangan materi Bapak Ibu ya. Yang paling baik yang diajarkan firman Tuhan itu adalah cukup ya. Dan yang diajarkan firman Tuhan itu apa? Cukup. Kita diberikan cukup ya. Cukup dalam materi ya. Semuanya serba cukup. Jadi kita tidak kekurangan Bapak Ibu. Saya yang masih muda juga memikirkan hal esok ya, kapan nikah ya kan, teman-teman sudah ada perundangan ya, tanya waktu lebaran ya Bapak Ibu saudara saya pada kumpul di rumah Kanal Sapi itu, di rumah saya tanya ke kapan nikah ya. Kalau teman saya yang di Bapak Ibu saya tanya ya, gimana Mas, main lebaran gimana? Oh saya pulang, tapi
tapi saya di dapur, tidak di depan. Ya. Lah kenapa? Malah ditanyain lah gitu. Ya, tanya sama nikah ya. Yang memikirkan Bapak Ibu, kapan ya? Kalau saya kapan nikah ini ya? Ya, mungkin juga memikirkan kapan mungkin punya mobil, kapan punya. Yang kelima dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kakimu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Dikatakan dalam wahyu Bapak Ibu, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi Bapak Ibu, poin yang pertama ini jangan bawa beban di hari yang kemarin. Tetapi Bapak Ibu, kita perlu belajar dari pengalaman masa lalu. Ya Bapak Ibu ya, perlu belajar. Tetapi kita tidak boleh membawa beban di hari yang kemarin. Tapi firman Tuhan mengatakan kita juga harus belajar dari pengalaman masa lalu. Yang kelima, Wahyu 2 ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kita harus mengingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Ya, di hari kemarin mungkin kita telah jatuh, ya, jatuh dalam usaha, ya, jatuh dalam kegagalan rumah tangga, jatuh dalam kegagalan membangun sesuatu relasi, jatuh dalam melamar pekerjaan, ya. Semuanya itu Bapak Ibu, kita harus belajar dari pengalaman masa lalu sehingga kita tidak mengulanginya di masa yang akan datang, ya. Belajar dari pengalaman sekitar kita. Kalau kita menerima perlakuan yang tidak enak Bapak Ibu ya, menerima perlakuan yang tidak enak dari seseorang ya, kita juga harus belajar ya. Oh ya, besok kalau saya menerima perlakuan seperti itu, saya juga tidak akan melakukan kepada orang tersebut ya. Belajar kepada orang tua kita kalau yang masih punya orang tua ya, yang masih mungkin masih muda seperti saya, belajar kesalahan orang tua, apa yang dilakukan yang tidak sesuai dengan firman, jangan kita ulangi lagi kesalahannya. Maka dari itu dikatakan ingat, kita perlu belajar Bapak Ibu ya, dari kegagalan yang telah kita alami, sehingga kita dapat mengingat ya, belajar dari kesalahan kita, belajar dari apa yang tidak sesuai dengan firman, dan jangan itu kita bawa beban kemarin itu sampai pada hari ini maupun hari esok. Kita juga tidak boleh melupakan Bapak Ibu ya, kebaikan Tuhan di masa lalu Bapak Ibu. Dalam Mazmur ayat pasal yang ke-103 ayat yang ke-2 sampai 3. Mazmur 103 ayat 2 sampai yang 3 dikatakan, pujilah Tuhan dan jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Jadi Bapak Ibu, kita juga tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu ya. Di satu sisi kita harus melupakan ya apa yang menjadi kegagalan kita, apa yang menjadi kesalahan kita. Oh, aku telah melakukan kesalahan, aku telah menyakiti si A, aku telah menyakiti si B, ya, aku telah memperlakukan anak dengan tidak semestinya, ya, dipukul, ya, dikata-katain dengan perkataan bodoh, ya, tidak baik, ya, Bapak Ibu, ya, itu dilakukan kepada anak kita, telah menyakiti anak kita, ya. Maka dari itu kita belajar dari pengalaman masa lalu, ya. Maka dari itu kita juga tidak boleh melupakan kebaikan yang Tuhan berikan pada masa lalu. Kita harus mengingat-ingat kebaikan Tuhan, ya. Jangan Bapak Ibu, kebaikan Tuhan, beribu-ribu kebaikan Tuhan, ketika kita tidak menerima sesuai dengan ekspektasi kita, kemudian kita akan ngambek sama Tuhan, ya. Kita tidak datang ke gereja, ya. Kita tidak melayani lagi,
bahkan undur dari firman, dari pelayanan, bahkan undur pergi dari gereja, pindah ke gereja lain, itu tidak menyelesaikan masalah, saudara-saudara. Yang harus kita lakukan adalah kita tetap punya di sini yang nggak khawatir, itu namanya bohong. Ya, pasti semuanya itu khawatir. Ya, khawatir, pasti khawatir. Pasti, ya, orang teologi pun khawatir. Ya, Pak Presiden loh, itu pasti khawatir sekali, ya kan? Khawatir nanti dibongkar ya rahasianya, apalagi pejabat-pejabat. Khawatir nanti ya Pak Ahok itu kan kalau naik Pak Ganjar itu buat khawatir itu dibongkar nanti ya sebelumnya. Siapa yang nggak khawatir? Pak Pur juga pasti khawatir. Mas Heri ya, Mas Erwin, Mas Edi, Pak Yonia, saya pun juga khawatir Bapak Ibu. Dimana di dunia ini Bapak Ibu tidak ada yang pasti, ya, tidak ada yang pasti. Dan dunia ini kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Kita tidak bisa mengandalkan anak kita, tidak bisa mengandalkan kekasih kita, tidak bisa mengandalkan pasangan kita. Pada akhirnya semuanya Bapak Ibu tidak bisa kita harapkan. Sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan bahwa terkutuklah yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita berbahagia kalau kita mengandalkan kekuatannya Tuhan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir akan hari esok, ya. Besok mau makan apa, ya? Besok mau nyetorin apa, ya? Mau kirim ke siapa? Besok siapa yang kirim? Wah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Saya masih muda, mungkin yang sudah punya toko. Waduh, besok mau kirim kemana ya nih daganganku ya? Ini masih penuh, ini masih penuh ya. Kalau saya besok siapa yang kirim ya? Ya. Besok kapan kita biayakan cair ya? Mungkin kita berpikir mengenai kekhawatiran akan hari esok Bapak Ibu. Anak kita besok mau sekolah di mana ya? Tak sekolah yang bagus, apa yang tengah-tengah ya? Besok gimana ya Mbak bayar listriknya? Besok gimana ya bayar uang sekolahnya ya? Mungkin kita khawatir Bapak Ibu akan hari-hari esok. Saya juga khawatir Bapak Ibu. Ya, gimana masa depan saya ya? Pasti semuanya akan mengalami kekhawatiran Bapak Ibu. Nah, hal yang harus kita perhatikan di poin 2 ini, jangan khawatir hari esok. Kita harus merencanakan sesuatu untuk hari esok. Dalam Lukas 14 ayat 28 Bapak Ibu, kita harus merencanakan sesuatu untuk hari esok. Jadi Bapak Ibu, kita harus memperhitungkan ya untuk hari esok. Tidak boleh kita hidup ini hanya sekedar hidup, ya. Memperhitungkan. Kalau kita mau beli motor, kita harus diperhitungkan, ya. Mau kredit harus diperhitungkan. Lalu kita yang firman yang lalu Bapak Ibu kita telah mendengarkan, boleh enggak kita berhutang ya Bapak Ibu ya? Boleh enggak saya berhutang ya? Boleh enggak kita semuanya dari sini berhutang? Kita harus merencanakan sesuatu untuk hari esok. Ya, jadi kita harus merencanakan matang-matang untuk hari esok Bapak Ibu. Penuh dengan perencanaan. Jangan asal ya kita membeli sesuatu ya pengennya kredit ya, wah tuh udah kredit udah mantap ya, ternyata tidak bisa bayarnya, keluar kerja ya, nggak bisa Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu yang paling aman yaitu adalah dengan cash ya. Karena punya agak lama Bapak Ibu, punya agak lama, nggak menyiksa. Tapi itu paling aman Bapak Ibu, biar nggak debt collector-nya datang Bapak Ibu. Saya lihat tetangga saya itu setiap hari tutupan terus ya. Setiap kali ditanya, mesti nanyanya di sebelah. Dari ditutup Bapak Ibu, ditanya, ketok, Bapak ini ada, gitu ya. Ditanya terus Bapak Ibu, kayak yang ditanya itu saya, tetangga lihat ya, yang ditating itu saya, padahal saya tidak utang, yang utang suami saya, tapi
Dia pelajarannya depan, datangnya di depan saya. Nah, bocor Bapak Ibu seperti ini kan. Mari kita akan nyanyikan lagu yang terakhir, Mas Yudi.